Hey Sleeper, selamat datang. Mana nih yang nungguin kelanjutan dari film yang berjudul Daniel Spellbound Part yang kedua? Nah, yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Terlihat Daniel dan Hogi sampai di Shanghai. Mereka berdebat karena Daniel meninggalkan Lucy sendirian dan meminta kembali untuk menjemput Lucy. Tapi di sini Daniel tidak mau. Hogi pun marah dan meninggalkannya. Lalu Daniel sendirian masuk menemui Ratu Duyung. Hogi yang masih di luar bertemu dengan seseorang. Di sisi lain, Lucy terus melawan Kel hingga akhirnya dia mengalahkan Kel dan mengirimnya ke penjara Biro menggunakan kotak delivery teleportasi di sana. Daniel memberikan hati sang Ratu Duyung yang sebentar lagi telur-telurnya akan menetas. Akhirnya sang ratu senang nih karena kebangkitan Duyung akan kembali. Dan sesuai perjanjian dia memberikan permata zamrud ke Daniel. Lalu menambahkan hadiah nih, yaitu perisai sisik rantai yang hanya diberikan kepada prajurit Duyung paling berani. Dan Daniel layak mendapatkannya karena sebagai tanda terima kasih kesetiaannya. Setelah itu Daniel pergi dan melihat Hogi ditawan oleh Burden, yang ternyata dia bekerja untuk alkemis menemukan telur Griffon. Dan dia mengikuti Daniel sejak tadi untuk merebut permata tersebut. Lalu Daniel menggunakan perisai sisik di tangannya untuk melawan Burden. Tak sengaja Hogi menelan permata itu, kemudian Daniel mencoba melindungi Hogi tapi gagal. Burden membawa Hogi pergi dan merusak truk es krimnya. Tak lama kemudian dari portal muncullah Lucy. Dia kesal nih kepada Daniel karena telah meninggalkannya. Lalu menanyakan di mana Hogi dan permata zamrud berada. Di situ Daniel menjelaskan semua yang terjadi dan membuat Daniel semakin disalahkan oleh Lucy. Truk es krim pun rusak, jadi mereka tak bisa pergi dengan teleportasi. Lucy mempunyai ide nih untuk meminta bantuan Gremlin yang bisa membetulkannya. Tapi mereka harus mengumpan dengan benda yang berbau elektronik dengan menggunakan tongkat milik Lucy agar Gremlin datang. Tapi truk es krim ikut diambil oleh Gremlin. Kemudian mereka mengikuti jejak kaki Gremlin pergi untuk mengetahui nih keberadaan bengkel Gremlin. Lalu menemukan pintu masuk sihir di mesin cuci dan masuk ke dalam sana. Magic secret entrance. Singkat cerita, sampailah mereka di bengkel Gremlin. Lucy menghampiri mereka dan meminta tongkatnya dikembalikan. Hal itu membuat Gremlin marah dan mengikat mereka untuk dijadikan santapan para Gremlin. Di situ Daniel menggunakan perisai sisiknya untuk melepaskan tali Lucy. Lalu Lucy mendapatkan tongkatnya lagi nih dan melawan para Gremlin. At least not until you get them to fix my truck. Setelah itu Daniel meluruskan maksud kedatangan mereka yang membutuhkan televolt untuk truk es krimnya. Kemudian Gremlin pun mau memberikannya dengan bayaran mainan boneka anjing yang ada di truk es krim. Lalu truk es krim dibetulkan oleh para Gremlin. Sementara menunggu Daniel membaca jurnal ayahnya, dia baru mengetahui bahwa telur Griffon itu adalah energi sihir dengan kekuatan yang tidak pernah habis. Maka dari itu jangan sampai ke tangan yang salah. Setelah itu truk es krim sudah selesai dibetulkan. Dengan cepat mereka teleportasi ke gurun untuk menyelamatkan Hogi. Sesampainya di sana mereka diserang oleh pasukan serangga yang menguasai gurun. Mereka tidak bisa teleportasi karena harus mengisi daya. Jadi mereka hanya bisa menghindari para serangga. Kemudian Daniel menggunakan perisai sisik untuk menyerang para serangga. Tapi salah satu serangga menerbangkan truk mereka, lalu menjatuhkannya. Untung aja daya sudah penuh, jadi mereka berhasil selamat dengan teleportasi ke tempat Fata Morgana berada. Terlihat dari jauh Burden belum masuk ke dalam Fata Morgana. Terlebih dahulu mereka akan ke kuil Raja Serangga yang berada di dekat sana untuk mengambil tongkat milik sang raja. Mereka akan menggunakan mantra penyelubung dengan memakai bisa serangga yang dicampur debu bunglon agar aroma mereka sama dengan serangga.
Setelah itu mereka masuk ke dalam sana. Para serangga tidak ada yang melihat mereka. Tapi mantranya mulai memudar yang membuat mereka ketahuan dan diserang oleh para serangga. Hingga akhirnya Daniel menemukan perisai sang raja untuk menaklukkan dan mengusir para serangga. Lalu mereka kaget nih melihat raja serangga sudah tidak sadarkan diri karena serangan Burden. Sementara itu Burden sudah mendapatkan tongkat raja serangga. Dia meminta anak buahnya seorang goblin bernama Prospero untuk membuat Hogi makan banyak agar memuntahkan permata itu. Di situ Lucy mengendap-endap untuk menyelamatkan Hogi, sementara Daniel dari jauh menggunakan perisai raja serangga untuk memerintahkan para serangga menyerang Burden. Sementara Hogi yang melarikan diri, tiba-tiba dia bersendawa sangat keras hingga memuntahkan permatanya. Dengan cepat Lucy mengambilnya, lalu dia diserang oleh Prospero. Di situ Lucy berhasil mengalahkannya. Lalu Daniel menghampiri Lucy dan juga Hogi. Tiba-tiba Burden menyerang mereka semua. Hingga akhirnya mereka ditangkap. Lalu Burden mengambil permata dan dipasang ke tongkat raja serangga. Namun portal Fata Morgana tidak bisa terbuka. Kemudian Burden meminta Daniel untuk membuka portal itu karena hanya dialah yang tahu caranya. Tapi Daniel meminta Burden untuk melepaskan mereka termasuk Hogi. Burden pun sepakat nih, lalu Daniel membuka portal tersebut. Antharis. Setelah itu Burden mengabari Victor bahwa dia berhasil membuka Fata Morgana. Kemudian Burden membuat kesepakatan dengan Daniel untuk meminta mereka ikut masuk ke dalam dengannya. Setelah itu dia akan membebaskan Daniel dan juga lainnya. Lalu mereka semua masuk ke dalam Fata Morgana. Sambil berjalan Daniel menceritakan tentang penyihir mawar. Jadi pada zaman dahulu seorang penyihir menumbuhkan mawar ajaib untuk mencuri kehidupan orang lain dan memperpanjang hidup penyihir. Tapi dia tidak merasa puas, lalu menggunakan kristal ajaib dia membuat mantra jahat ke mawar itu untuk mencuri semua kekuatan penyihir di kotanya. Hingga tinggal dia yang bisa menggunakan sihir tersebut. Tapi dia masih belum puas dan terus menciptakan mantra baru lebih kuat dan membuat penyihir lupa bahwa sihir tidak bisa dikuasai penuh. Di sini Lucy dan Daniel paham nih kenapa Dark Mage ingin mengambil telur Griffon dengan kekuatan sihir yang tidak terbatas agar bisa menguasai penuh semua sihir. Setelah berjalan di hujan salju, Hogi berhasil menemukan Griffon berada. Tapi mereka harus memecahkan kunci teka-teki yang telah dirancang oleh Raja Serangga untuk melindungi telur Griffon. Di sini Daniel mencari tahu di jurnal ayahnya dan cuma ada tulisan minta bantuan VA yang berarti Victor Albright. Mereka bingung nih kenapa ayah Daniel meminta bantuan Victor Albright yang mereka tahu adalah Dark Mage. Cukup lama berpikir, Daniel tahu cara membuka kunci panel itu dengan membuka semua panel di sana secara bersamaan. It's gonna work. Akhirnya mereka berhasil membuka gerbang menuju Griffon dan menemukan telur Griffon di sana. Karena tidak sabar, Burden mau mengambil telur itu. Tiba-tiba muncullah Griffon yang kakinya terikat sihir. Kemudian Daniel menggunakan Jelly Peri untuk mengalihkan perhatian Griffon agar Burden bisa mengambil telur itu. Setelah mendapatkan telur Griffon, karena kasihan Daniel ingin membebaskan Griffon sebelum mereka pergi nih. Tapi Burden dan juga Lucy tidak peduli. Lalu mereka saling merebutkan telur Griffon hingga Burden pergi membawa telur tersebut. Sementara Daniel dan juga Hogi membantu melepaskan borgol sihir menggunakan perisai sisiknya. Setelah bebas, mereka malah dikejar Griffon yang mengamuk. Agar cepat keluar dari sana, Daniel memberikan air liur katak yang sebelumnya dia ambil. Ia membuat Hogi menjadi sangat besar. Kemudian mereka menyusul Burden dan juga Lucy kembali merebutkan telur itu.
Hogi kembali menjadi kecil. Lalu Burden yang membawa telur berhasil keluar duluan nih dan akan menutup portal agar Daniel dan lainnya tidak bisa keluar. Akhirnya Daniel dan juga lainnya berhasil keluar tepat waktu. Tapi Burden yang dilempar Jelly Peri membuatnya dibawa pergi oleh Griffon. Tiba-tiba Lucy menghilang dan membawa telur Griffon pergi. Kemudian datanglah Dark Mage yang meminta telur Griffon kepada Daniel. Lalu datanglah Lucy menyelamatkan Daniel dan juga Hogi. Ternyata dia tidak meninggalkan mereka. Namun di situ Dark Mage menghentikan mereka untuk kabur. Tiba-tiba datanglah pasukan alkemis yang malah menyerang Dark Mage. Melihat itu, Daniel dan juga lainnya bingung nih, yang mereka pikir pasukan alkemis anak buah Dark Mage. Kemudian mereka mencoba kabur, tapi Dark Mage menangkap Daniel dan juga Hogi. Lalu Daniel meminta Lucy membawa telur Griffon pergi dari sana. Dark Mage yang marah mau membunuh Daniel. Tiba-tiba Daniel dan juga Hogi berubah menjadi emas. Yang ternyata itu ulah Victor dan menyerang Dark Mage. Dark Mage pun pergi, lalu Daniel dan juga Hogi kembali seperti semula. Setelah itu Victor menanyakan nih keberadaan telur Griffon yang tak boleh jatuh ke tangan Dark Mage. Mereka bingung karena yang selama ini mereka pikir Dark Mage adalah Victor. Lalu Victor menjelaskan bahwa dia adalah alkemis tingkat 9 dan juga penyihir tingkat tertinggi. Dan Dark Mage sesungguhnya adalah Primus Camilla. Sementara itu Lucy sampai di biro yang sudah ditunggu Primus Camilla. Dia meminta telur Griffon. Tapi Lucy masih kebingungan dengan kejadian tadi saat alkemis yang menyerang Dark Mage. Kemudian di situ Lucy menyerahkan telur Griffon kepada Primus Camilla. Sementara Daniel dan juga Hogi dibawa ke labnya Victor. Di sini dia menjelaskan bahwa selama ini Primus Camilla menggiring opini publik tentangnya sebagai Dark Mage. Dan Victor juga mengenal baik ayah Daniel, makanya di jurnal tertulis inisial nama Victor. Di sini Primus Camilla bersembunyi di balik biro dengan merencanakan misi jahatnya untuk menguasai semua sihir. Setelah itu Victor menunjukkan alat rancangannya, yaitu mantra portal untuk menyerang Dark Mage dan juga biro. Di sini Victor mengajak Daniel dan juga Hogi bekerja sama, lalu memberikan Hogi senjata laser yang berbentuk topi. Jika mantra portal sudah terbuka besar, mereka dan pasukan alkemis akan menyerang Dark Mage. Tapi Daniel masih tidak percaya bahwa niat Victor baik nih, ingin membebaskan siapapun menggunakan sihir dengan memusnahkan biro dan juga Dark Mage. Di sisi lain, Primus Camilla menyatukan telur Griffon dan Mawar Fugu dengan mantranya. Tiba-tiba telurnya hilang, lalu Lucy datang yang sudah tahu niat jahat Primus Camilla dan sengaja memberikan telur yang palsu. Di situ Primus Camilla menjelaskan niatnya yang baik untuk mengumpulkan kekuatan sihir yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang pantas, yaitu seperti dirinya. Lucy kecewa kepada Primus Camilla dengan keserakahannya dia menggunakan biro agar menguasai sihir sepenuhnya. Tiba-tiba Primus Camilla berubah menjadi Dark Mage dan menyerang Lucy. Tapi Lucy menghilang yang ternyata dia mengganakan dirinya menggunakan jamur ogre. Sementara Lucy yang asli berada di truk es krim tidak bisa pergi karena terkepung agen biro atas perintah Primus untuk menangkapnya. Tiba-tiba datanglah Hogi yang diam-diam kabur dari Victor, lalu menyelamatkan Lucy. Totally rescuing you. You still have the egg. Mereka pun akhirnya pergi dari sana. Di sini Lucy dan Hogi sama-sama tahu bahwa Dark Mage sebenarnya adalah Primus Camilla. Sementara Daniel tidak mau bekerja sama dengan Victor karena niatnya ingin menyimpan telur Griffon untuk dirinya sendiri. Mendengar itu, Daniel tidak mau bekerja sama dan kabur melalui portal yang sudah terbuka besar dan langsung bertemu Lucy. Tapi Victor dan juga alkemis keluar portal lalu menyerang mereka. Tiba-tiba Dark Mage datang, hingga Victor dan juga Dark Mage saling menyerang memperebutkan telur Griffon.
Daniel, Lucy, dan juga Hoagie mencoba kabur dari sana untuk menyelamatkan telur Griffon. Dark Mage yang sangat kuat berhasil mengalahkan Victor hingga terbunuh. Sementara Daniel dan juga lainnya masuk ke lubang pembuangan air ke tempat markasnya troll. Terlihat para troll masih marah nih kepada Daniel yang telah menghancurkan markasnya waktu itu. Lalu Raja Troll menyerang mereka. Kemudian Daniel menggunakan tongkat alkemis dan merubah Raja Troll menjadi patung emas. Dia meminta bantuan para troll dengan balasan patung emas Raja Troll akan menjadi milik mereka. Karena para troll ini menyukai emas, jadi mereka pun setuju. Sementara itu pasukan Biro yang mengetahui bahwa Dark Mage adalah Primus Camilla. Kemudian Daniel meminta Hoagie untuk mengambil tanaman Imperia di markas troll. Di sini Daniel mempunyai ide untuk menggunakan Imperia ke telur Griffon agar membuat energi telur tidak stabil dan bisa beresiko. Setelah itu mereka dengan dibantu troll bersiap menyerang Dark Mage yang datang. Para troll berhasil dikalahkannya. Kemudian Lucy menyerang Dark Mage dengan bantuan Raja Troll yang wujudnya kembali seperti semula. Aiming at you. Setelah itu Lucy menggunakan tongkat alkemis untuk menyatukan telur Griffon dan Imperia, tapi membutuhkan waktu yang lama. Sementara Raja Troll berhasil dikalahkan, lalu Hoagie akan mengulur waktu menyerang Dark Mage. Tapi sayangnya Hoagie kalah dan Lucy ditangkap. Daniel pun memberi kesepakatan ke Dark Mage untuk membebaskan dia dan teman-temannya, maka telur Griffon akan menjadi miliknya. Awalnya Dark Mage tidak mau karena Daniel mengancam akan memecahkan telur Griffon yang akan mengakibatkan mereka semua akan hancur di sana. Akhirnya Dark Mage pun setuju. Setelah itu Dark Mage menyatukan telur Griffon dan Mawar Fugu. Setelah pedang Dark Mage memiliki kekuatan besar, dia mencobanya dengan menyerap sihir Lucy dan juga Hoagie. Tak puas, dia menancapkan pedangnya ke tanah untuk menyerap seluruh sihir di dunia. Dark Mage merasa ada yang salah dengan kekuatan yang terlalu menyerap seluruh energi sihir. Ternyata tadi Daniel dan Lucy berhasil menambahkan Imperia ke telur Griffon. Hal itu membuat Dark Mage kewalahan menangani semua energi sihir yang terserap berlebihan, hingga dia berubah menjadi Primus Camilla karena sihir ikut terserap ke dalam pedang, dan sekarang dia tidak mempunyai sihir lagi. Setelah itu Daniel mencoba melepaskan pedang yang menancap untuk menghentikan penyerapan sihir yang berlebihan. Di situ Daniel menggunakan tangan perisai sisiknya. Hingga akhirnya dia berhasil melepaskan pedang itu dan mengembalikan energi sihir ke semua orang. Mereka pun sangat senang karena berhasil menyelamatkan dunia sihir. Hoagie menanyakan ke Daniel nih kenapa dia bisa tahu tanaman Imperia. Ternyata semua dipelajari dari sehari-hari dia sebagai pelacak. Dan satu hal yang dia ajarkan ayahnya dan alkemis bahwa mereka tak bisa menahan sihir karena sihir itu harus bebas. Sebelum pergi, para troll meminta emasnya lagi. Lalu Lucy menyihir tumpukan pup troll menjadi emas hingga membuat para troll senang. Setelah kejadian itu Lucy menjadi Primus. Dia juga meminta Daniel dan Hoagie bergabung dengan Biro. Tapi mereka tidak mau nih karena ingin tetap menjadi pelacak untuk menghasilkan uang yang banyak. Lalu di situ Lucy memberikan kunci truk es krim untuk Daniel sebagai hadiah. Sebelum pergi, Daniel melihat Mawar Fugu sebelum disimpan oleh Lucy. Setelah itu Lucy menyimpan telur Griffon dan Mawar Fugu di berangkas. Saat dibuka, Mawar Fugu ditukar dengan bunga kertas. Ternyata Daniel mengambil Mawar Fugu itu untuk membayar utang ke Paymaker. Tiba-tiba Prospero dan pelacak lainnya menyerang Daniel, yang ternyata sekarang Daniel dikeluarkan dari serikat pelacak. Daniel pun mencoba kabur dari para pelacak yang menyerangnya dengan menaiki truk es krim. Lalu Tyson mengabari Daniel yang mengatakan dia diincar oleh para pelacak. Namun Daniel masih tidak mengerti kenapa dia dikeluarkan, padahal dia menyelamatkan dunia sihir. Di akhir film, Hoagie melihat leher Daniel muncul sebuah cap tato dengan lambang sesuatu. Kemudian mereka kabur dari para pelacak dengan teleportasi ke suatu tempat. Nah, itu tadi alur cerita dari film Daniel Spellbound part yang kedua season pertama. Gimana Steeper, seru kan akhir perjalanan Daniel demi mencari keberadaan telur Griffon? Nah, kalau nanti beneran ada season 2-nya bakal aku lanjutin.
Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.